Santo Yosafat Kunsewi, uskup dan martir Rusia. Pada 1600, seorang pemuda berusia 16 tahun diutus orang tuanya ke kota Wilma, barat laut kota Minak, Rusia, untuk dididik dalam ilmu perdagangan. Pemuda itu adalah Yohanes Kunsewi. Ia rajin belajar dan bekerja. Namun, sementara itu cepat sekali ia menyadari bahwa bakatnya bukan di bidang perdagangan. Ia sebaliknya lebih tertarik pada hal-hal kerohanian. Di kota besar itu, ia menyaksikan keadaan gereja Rusia yang kacau balau oleh pengaruh skisma yang timbul di kalangan umatnya. Umat memutuskan hubungannya dengan gereja Roma dan tidak lagi mengakui Paus sebagai pemimpin tertinggi gereja. Tidak sukar baginya untuk memilih mana gereja yang sebenarnya menurut kehendak Kristus. Ia yakin bahwa kebenaran dan cinta kasih Kristen tidak ditemukan di dalam cara-cara kekerasan, tipu muslihat, dan fitnah sebagaimana terlihat di dalam gereja Ortodoks. Hidup rohaninya mulai berkembang, terlebih dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan liturgi sebagai lektor atau penyanyi. Tidak ada upacara di gereja Tritunggal Maha Kudus yang diabaikannya. Pada 1604, ia masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru, yaitu Yosafat. Jumlah calon di biara itu kurang sekali. 3 tahun lamanya ia sendiri saja bersama pemimpin biara yang bergelar Archimandret. Namun tujuan hidupnya jelas dan nyata, yaitu bertapa, berdoa, dan bermeditasi, serta bermati raga untuk memohon dari Tuhan persatuan gereja Ortodoks dengan gereja Roma dalam kandang kebenaran. Pada 1609 ia ditabiskan menjadi imam. 8 tahun kemudian, ia menjadi uskup Polotsk. Yosafat ternyata seorang uskup yang saleh dan keras terhadap dirinya sendiri, tetapi murah hati terhadap sesama. Ia seorang rasul yang rajin, terutama giat dalam usaha untuk menciptakan persatuan gereja. Hasilnya nyata, Rusia pulih kembali kepada ikatan cinta kasih Kristus di bawah pimpinan wakilnya, Paus di Roma. Banyak orang memusuhi dia karena iri hati terhadap semua usahanya itu. Meskipun demikian, ia tidak takut. Ia bersedia mempertaruhkan nyawa demi cita-citanya mempersatukan gereja. Pada Oktober 1623, ia pergi ke kota Witebsk, benteng orang skismatik, dengan maksud menyampaikan khotbah yang jelas mengenai persatuan gereja Kristus. Sementara itu, musuh-musuhnya tetap mencari cara untuk membunuh dia. Pada 12 November, sesudah misa, beberapa penjahat masuk ke dalam kediamannya dan secara kejam menyerang dan membunuh pelayan-pelayannya. Uskup saleh ini tampil ke depan dan dengan berani berkata, "Aku inilah yang kamu cari. Mengapa kamu membunuh pelayan-pelayanku yang tidak bersalah ini?" Yosafat kemudian dibunuh juga dan jenazahnya dibuang ke dalam sungai Vina. Kemartirannya membuka banyak orang skismatik yang kemudian bertobat dan bersatu dengan gereja Roma yang benar. Di antaranya ada seorang uskup agung Ortodoks, pemimpin kaum oposisi. Santo Yosafat Kunsewi, doakanlah kami.